Shalom, selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya dalam renungan harian Geziasot Generation. Pagi ini saya ingin membawakan renungan yang saya beri judul Percaya kepada Yesus. Firman Tuhan itu terambil di Matius 8 ayat 5-13. Perikopnya adalah Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Saya yakin Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian mungkin sudah pernah mendengar cerita atau perikop ini, bahwa di mana pada waktu itu ketika Tuhan Yesus baru masuk di kota Kapernaum, datanglah seorang perwira kepada dia dan dia bilang, "Tuhan, sembuhkanlah hambaku yang sedang sakit parah gitu di sana di rumahnya," gitu kan. Pas Tuhan Yesus mau ke sana, tiba-tiba dia bilang, "Tuhan, aku tidak layak menerima engkau di rumahku. Aku tidak layak menerima engkau di rumahku. Cukup katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh." Gitu loh. Lah, Tuhan Yesus heran. Herannya tuh karena gini, wow, belum pernah nih saya jumpain iman seorang yang seperti ini di Israel, di firman Tuhan seperti itu. Nah, singkat cerita adalah versinya adalah ketika Tuhan bilang terjadilah sesuai imanmu, maka ketika itu hambanya itu sembuh. Nah, seringkali tuh kita dengar tuh kata percaya, baik waktu sebelum pandemi atau sebelum pandemi ibadah live ya gitu kan, ibadah tatap muka, kita seringkali dengar yang namanya kata percaya. Nah, setelah pandemi pun kita juga sering dengar namanya kata percaya. Jadi kalau kita ngomong percaya, sebenarnya percaya itu apa sih gitu loh. Jadi saya baca nih, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, percaya itu artinya mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar atau nyata, itu percaya. Dan percaya itu sendiri sebenarnya nggak bisa berdiri sendiri. Jadi percaya itu harus ada subjeknya. Subjeknya siapa? Nah, pada pagi hari ini saya mau membawa subjeknya itu adalah Tuhan Yesus. Karena kita sudah pengikut Kristus dan kita ada anak-anaknya, bahwa ketika kita ngomong percaya, yaitu subjeknya Tuhan Yesus. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi pertama itu adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini tentang seorang perwira yang percaya penuh kepada Tuhan Yesus, sehingga dia dengan tidak ragu dan berani berkata di ayat 8 tuh yaitu, tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku gak layak menerima Tuhan di rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Setelah itu Tuhan sendiri heran dan mengakui bahwa tidak pernah ia jumpai iman sebesar itu di antara orang Israel. Jadi kalau pembahasan kita adalah pertama adalah percaya dengan subjek, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus. Yang pertama itu loh. Yang kedua, sertakan iman di dalam kata percaya itu. Jadi kata percaya itu sendiri nggak bisa lepas dari yang namanya iman. Karena iman dan percaya merupakan satu kesatuan. Di mana ada iman, di situ pasti ada percaya. Jadi dapat dipastikan jika kita beriman kepada Tuhan Yesus, maka kita juga pasti percaya kepada janji-janjinya. Ya kan? Singkat kata, apakah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian beriman penuh dan percaya kepada Tuhan Yesus? Cuma Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang bisa menjawab itu. Karena kalau ngomong percaya dan beriman
pada saat keadaan baik-baik aja, percaya dan beriman pada saat semuanya berjalan dengan normal, itu mah semua juga bisa. Tapi kalau beriman dan percaya pada saat segala sesuatunya di luar prediksi kita, di luar kemampuan kita, itu baru percaya dan beriman yang luar biasa. Pada pagi hari ini saya mau kesaksian sedikit tentang percaya dan beriman. Ini tentang kejadian tentang anak saya gitu loh. Jadi 1 minggu yang lalu pas hari birthday-nya Vianney, malam itu pas jam 12 kita berdoa dan aku ajak anakku berdoa gitu kan. Ketika berdoa, sebelum berdoa nih, dia ngomong, "Papa, aku mau skuter." Dia bilang, skuter injak. Sebagai orang tua jujur saya juga mau beliin hadiah, tapi apa daya gitu kan, banyak keperluan. Saat itu entah kenapa saya bilang gini, berdoa sama Tuhan, percaya Cici pasti dapat skuter. Dan namanya itulah dia, iman anak kecil itu bukan seperti iman kita, iman yang terlalu banyak pertimbangan terkadang, iman yang terlalu banyak melihat. Kalau anak kecil simpel, kecil bilang, kamu berdoa, minta sama Tuhan Yesus. Saat itu juga dia berdoa, Tuhan Yesus, ya mau skuter, Tuhan tolong dong, berkati papa. Nah, singkat cerita, amin. Nah, pas hari ulang tahun dia, hari Rabu, itu nothing happen, nggak ada yang terjadi apa-apa. Ya kita merayakan, maksudnya ya kita happy. Aku juga ambil cuti, nggak kerja, dan kita ya pergi bertiga gitu kan. Nothing happen. Dalam hati saya, Tuhan, dia minta skuter, gimana cerita nih ya. Aduh, Tuhan tolong dong ya. Sampai lewat 1 hari, nothing happen, gak ada yang terjadi apa-apa. Tapi kebesokannya tiba-tiba saudara II-nya telepon gitu kan, ke rumah ya, ini ada berkat nih buat Yaya. Waduh, saya bilang terima kasih Tuhan. Itulah ya yang namanya kata percaya dan iman itu, yaitu pada saat kita nggak bisa lihat, dan ya ketika kita nggak lihat tapi kita harapkan, yaitu iman ya. Ya Tuhan jawab gitu loh. Doa yang simpel, doa anak kecil yang simpel banget, Tuhan aja jawab gitu. Jadi saya mau ajak buat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, marilah kita percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus itu dengan sungguh-sungguh. Bukan karena ada embel-embelnya, tapi percayalah bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatunya, apa yang kita butuh, apa yang kita need. Itu Tuhan tuh udah ada listnya gitu loh. Jadi pada pagi hari ini saya tutup sharing pada pagi hari ini. Biarlah kiranya berkat Tuhan itu tercurah buat kita semua. Kita belajar percaya penuh dan beriman penuh kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman Tuhan pagi ini. Biarlah ini boleh menjadi kekuatan buat setiap orang yang sedang lemah. Dan aku percaya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.